Lulun. Wait. Selamat malam teman-teman yang hadir di kebaktian ibadah pemuda remaja pada malam hari ini. Malam. Malam, Kak. Untuk memulai ibadah pada malam hari ini, kita akan berdoa syukur dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami datang pada hadirat-Mu, Bapa, Tuhan Yesus kami yang ada di surga, tak henti-hentinya kami mengucapkan syukur karena rahmat-Mu yang melimpah pada hidup kami masing-masing, Tuhan. Tuhan Yesus, pada kami saat ini berdoa dan memohon kasih karunia-Mu, karena saat ini kami hendak memulai ibadah pemuda remaja. Walaupun kami tidak dapat berkumpul bersama-sama, kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami secara daring ini, ya Tuhan. Sehingga hati kami hanya tertuju padamu saja, Tuhan. Kiranya juga Engkau memberkati untuk pelayan firman-Nya, Tuhan, yang akan membawa firman-Mu, dan bahwa kami mengerti firman-Mu, dan biarkan hati kami terbuka menerima perintah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita akan menyanyikan Selidiki Aku. Suaranya masuk lagi. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Lah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis
Ya, Silakan Bung baik. Den. Ya, terima kasih Arlen. Oke, sebelum saya menyampaikan firman ya, juga share untuk kita semua, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang bertaruh dalam kerajaan surga yang mulia Tuhan, terima kasih Tuhan. Tiada hentinya kami mengucap syukur atas karunia dan berkat-Mu Tuhan yang melimpah dalam hidup kami Tuhan. Terkhusus juga hari ini Tuhan, dari pagi hari kami bangun pagi, siang kami melakukan aktivitas, sore hingga malam hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu, pemuda, remaja GKP Kota Cakung berkumpul Tuhan, walaupun melalui online Tuhan, via Zoom Tuhan, tapi kami tetap yakin dan percaya Bapa mau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, dalam ibadah pemuda pada malam hari ini. Kiranya Tuhan, apa yang nanti kami dengar, kami renungkan Tuhan sebagian dari firman-Mu Tuhan, dapat berguna Tuhan buat kami Tuhan, khusus untuk mengembangkan Tuhan iman kami Tuhan, untuk semakin takut akan Engkau, dan juga kami melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Inilah anak-anak-Mu Tuhan, kami siap untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, rekan-rekan pemuda, gimana kabarnya? Masih semangat? Baik. Alhamdulillah baik. Ya, Baik. masih seperti biasa ya. Walaupun situasi masih seperti ini, kita masih harus semangat. Oke, saya mau share PPT ya. Jadi kita bahannya lewat PPT sebentar. Tadi kita udah denger lagu Selidik Aku, di situ ada kata kasih, cinta ya kan. Nah, tema kita berkaitan dengan, nah, ada kelihatan? Oh maaf, belum dicentang itunya. Sebentar, harus dicentang biar nanti ada suaranya. Oke, kelihatan ya semua ya? Kelihatan Bung. Ya. Yang tadi udah disebut-sebut di lagu yang kita nyanyiin sebelumnya, ada cinta dan love. Dan ini juga udah familiar ya, kata cinta itu udah melekat banget dalam kehidupan kita, di sekitar kita, dimanapun kita berada. Oke, tema kita cinta nih. Next mana? Nextnya. Nah, apakah cinta itu? Ada yang tahu nggak? Boleh penjabaran cinta, ada yang mau kasih apa pengertiannya gitu? Satu orang. Cinta itu apa sih kalau menurut kamu gitu? Ayo. Sayang. Sayang. Ya, sayang itu apa? Kasih. Kasih, sayang. Ya. Ada yang lebih ini lagi nggak? Kan itu masih samar-samar ya. Apa sih itu? Sesuatu itu apa itu? Cinta itu? Ada wujudnya nggak sih? Bentuk peduli pada orang, boleh Bung? Ada Bung, Ya, ada Bung. Ada wujudnya. Bisa kelihatan. Nih, wujud dari cinta nih. Apa? Nih, gagal. Itu hasil buah cinta ya. Wujud dari cinta ini nih. Gagal. Ya, sebenarnya cinta itu nggak kelihatan ya, tapi dapat kita rasakan, dapat kita rasakan, dapat kita berikan gitu ya. Tapi sebenarnya wujud fisiknya itu nggak ada ya. Oke. Jadi cinta itu adalah sebuah emosi ya. Emosi kan nggak kelihatan ya. Dari kasih sayang yang kuat dan ketertarikan pribadi. Nah, cinta juga dapat diartikan sebagai suatu perasaan dalam diri seseorang akibat faktor pembentuknya. Dalam konteks filosofi, cinta merupakan sifat baik yang mewarisi semua kebaikan, perasaan belas kasih, dan kasih sayang. Pendapat lainnya, cinta adalah sebuah aksi. Nah, ada lainnya benar tadi wujudnya, tapi dia berupa aksi ya. Aksi dari cintanya itu dia ada aksi. Jadi hasil dari cinta itu ada aksi. Itu kegiatan aktif yang dilakukan manusia terhadap objek lain berupa pengorbanan diri, empati, perhatian, kasih sayang, membantu, menuruti perkataan, mengikuti, patuh, dan mau melakukan apapun yang diinginkan objek tersebut. Sebenarnya udah sering dengar ya kita ya. Dan kita juga
pastilah dalam hidup kita udah pernah lah melakukan kayak tadi pengorbanan, ada empati, kasih sayang gitu. Cuman ya nggak tahu kan porsinya dalam tiap orang bisa lebih banyak benci atau sama cintanya tuh lebih banyak bencinya kan ada juga tuh orang seperti itu tapi saya yakin di kita ini pemuda-mudanya banyakan cintanya asik. Karena orangnya banyak-banyak bucin ya. Oke, serba-serbi cinta nih. Udah pada mengenal kan istilah-istilah cinta kayak gini sering lah di sinetron, di FTV, di novel, dimanapun. Cinta segitiga, di drama-drama gitu, drakor. Cinta monyet ini pasti ada yang mengalami ini. Saya. Bener nggak saya? Kok gua, Bung? Iya, itu anak Cinta monyet. masyarakat ya, Say. Istilah bukan lu monyet bukan kan? Istilah ini maksudnya cinta monyet. Pernah lah masa-masa Nah, sekolah itu pasti ada dibumbu-bumbui cinta monyet gitu. Tahu kan cinta monyet itu? Yang cuman ngeliat wah gue suka nih dia. Ya sebentar gitu. Palingnya nggak bertahan lama itu cinta monyet namanya. Terus nah ini ada kayak novel gitu kan Dokter Cinta sih. Bucin. Nah, tuh bucin tahu bucin kan? Pokoknya apa-apa udah nggak dipeduliin milik kita berdua. Ada yang ngerasa bucin nggak? Yang lagi mengalami bucin saat ini? Nggak usah malu, jujur Lalan, jujur. nggak usah bohong lah. Ada lah, tapi ini namanya masih muda tuh emang masa labil ya, masa pencarian jati diri, pencarian cinta gitu loh. Ya kalau nggak ada itu, nggak ada bumbu-bumbu itu kayaknya hambar gitu kalau masa muda itu. Ya kan? Lihat kan, kumpul bareng teman pacarnya selalu ikut, nah nggak kepeduliin acara kumpul, matanya ke pacar mulu. Nah, pokoknya fokusnya pacar terus karena dia lagi ya itu pacarnya itu udah satu-satunya fokus di hidup dia pada saat itu ya. Oke. Nah, ini istilah-istilah ada dari mata turun ke hati. Asik. Terus ada yang sebelah kanan nih ada foto. Mungkin biasanya di adegan-adegan sinetron ya, drakor ya. Jatuh gitu bukunya bareng-bareng terus diambilin kayak gitu. Saya yakin di sini kan masih pemuda remaja ya. Jadi bukan sesuatu yang aneh gitu ya. Ini emang masa-masa udah mulai tumbuh gitu benih-benih cinta gitu. Tapi makanya ini kita bahas cinta apa sih yang kayak gimana sih yang baik gitu, yang kita harus teladani misal dari Tuhan gitu kan. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Ini banyak ya contoh-contoh kayak gini. Kapelan lah baju love kayak gini. Sering digali sama Garin nih biasanya love. Karena kembar, Bung. Insek ya, Bung. Ya book of love asik. Ini saking ini tuh pokoknya novel-novel cinta juga dikumpulin nih. Fanny tuh contohnya. Nah, ini pertanyaan nih. Seandainya cinta tidak pernah ada, apa yang terjadi? Ada yang mau kasih pendapat nggak? Amarah. Amara bukan adiknya Adrian. Nggak ada keturunan, Bung. Boleh, gak ada keturunan. Ya, kan turunan asalnya dari perkawinan dari cinta kayak itu ya. Bisa. Terus apalagi? Tidak adanya kasih sayang. Ya, dia sayang. Apa dampaknya? Dampaknya Kacau lah ya kan. kacau ya. Ya, Berantakan. orang nggak saling menghormati, orang cuek bebek gitu loh. Ada orang tabrak mobil diem aja. Ya gua nggak ada rasa cinta, nggak ada rasa kasih sayang gitu. Ya gitu ya, kacau pokoknya ini. Malah bisa kehidupan manusia itu nggak ada. Bener nggak? Betul, Bung. Iya itu. Nah ini tahu nih siapa yang pacaran nggak tahu. Ini bahasa Inggris ya. Nih seandainya, ini lebay sih sebenarnya, ini kayak kiasan gitu. Jika cinta tidak ada, lautan akan kering. Asik. Nggak ada bintang di langit. Nah,
nggak ada burung yang terbang, terus nggak ada surga, itu surga hanya mitos gitu. Terus ya nggak ada perasaan. Nah itu jika nggak ada cinta ini kayak kiasan ya, rata-rata kiasan gitu. Nah ini pernyataan, pernah dengar kan? Apakah cinta itu buta? Nah sekarang tanya, benar nggak cinta itu buta? Ini ada poster dari Restroman, ini novel ya kan. Love is blind because you're not supposed to see, you're supposed to feel. Jadi dia tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Tapi benar nggak istilah cinta itu buta? Enggak, Bung. Nggak, karena apa? Alasannya apa? Bener, Bung. Tergantung dari pembawaan masing-masing orang, Bung. Cinta itu mau dibawa kemana? Benar. Jadi kalau buta, kita kalau buta tuh benar-benar nggak melihat ya, maksudnya nggak memandang apa-apa, nggak bisa. Cinta itu nggak mungkin kita, maksudnya itu tanpa arah gitu, nggak mungkin. Iya nggak sih? Betul, Bung, betul. Dia bisa cinta itu kita bisa berikan kepada siapapun ya tanpa memandang, benar. Tapi kalau misalnya buta tanpa arah, cinta itu maksudnya ya nggak tiba-tiba nongol, nggak ada apa-apa, itu kayaknya impossible gitu. Makanya istilah cinta itu buta sebenarnya kurang tepat ya. Di sini, nah ini siapa nih ya? Ini bukan cinta, ini masih teman ini. Kan cinta itu banyak kan, nanti saya jelasin nih. Jadi jangan salah paham ada foto kayak gini ntar nganggapnya itu lagi. Ya, bukan ya. Nah, dia tanpa alasan, benar. Tapi tidak buta. Maksudnya itu tanpa alasan itu dia pure. Pure itu suci ya, jernih itu pure. Dan kudus, holy. Nah, itu maksudnya cinta. Bukan cinta itu buta, tapi cinta itu pure dan holy. Nah ini bahasa Inggris saya sambil artiin ya, sambil bahasa Inggris juga. Ini ada 4, dalam Yunani itu ada 4 kata untuk cinta. Mungkin udah banyak yang denger ya, banyak tahu ya. Yang pertama, ini pronounce-nya artinya nih storge, bacanya ya, storge. Itu menggambarkan cinta keluarga. Secara alami dia mengembangkan kasih cinta, ikatan antara orang tua ya, juga saudara, juga anggota keluarga. Jadi cinta yang lingkupnya itu di keluarga gitu. Itu storge. Paham ya dari sini ya? Kemudian yang kedua, eros. Nah, ini bahasa Yunani juga nih. Ini menggambarkan cinta itu untuk yang sifatnya romantis. Jadi cinta apa ya? Suka gitu ya, cinta antara dua wanita dan pria ya, laki-laki dan perempuan, itu disebutnya eros, cinta eros. Yang ketiga, philia. Nah ini philia ini tipe emosi cinta antara teman ya, teman baik. Nah itu kalau teman baik, akrab, sohib, nah apalagi, nah ini ikatan persaudaraan dan juga kemanusiaan. Jadi cinta yang misalnya kita empati itu masuknya ke sini, ke philia. Nah, yang terakhir yang tingkatannya paling tinggi di antara keempat cinta ini yaitu agape. Agape apa? Ya ini menggambarkan itu cinta dari Tuhan ya, yang datang dari Tuhan. Itu agape itu cinta yang sempurna tanpa mengenal. Nah, ini yang benar-benar dia pure, holy. Ya pure love. Agape, bacanya agape. Agape. Nah, sejak kapan cinta atau kasih telah ada? Nah, kalau dibilang dari kapan ya, dari awal mula kehidupan itu juga udah ada ya. Ya kan? Sebelum ada manusia pun cinta itu ada. Apa buktinya? Ya, ini kan belum ada manusia nih di zaman dinosaurus. Mereka ada cinta juga kan? Hewan kan punya naluri buat kawin juga kayak gitu kan? Ya mereka ada perasaan menyayangi anaknya juga kayak gitu.
Jadi sebenarnya bukan manusia aja yang memiliki cinta. Nah ini zaman Yunani kuno dulu juga nggak mungkin terhidup kehidupan kayak gini gitu. Nggak zaman sekarang, cinta itu emang dari zaman dulu. Nah, boleh dibuka 1 Yohanes 4 ayat 16. Boleh ada yang bacain satu orang? Ada yang udah ketemu? 1 Yohanes 4. Bung, bentar. 4 ayat 16. Udah? Tolong dibacakan. Udah, Ini Bung. bahasa Inggris soalnya. Ini tapi ntar saya kasih tahu penjelasannya. Yuk. 1 Yohanes 4 ayat 16 ya. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Nah itu. Tadi ya cinta kasih itu sama ya. Tanya dari bahasa Yunani dia masuk ke mana? Nah ini kalau dari Alkitab, dari aslinya itu bahasa Yunani, cinta yang dimaksud di ayat tadi itu agape ya. Kita kasih merah ini. Yang tadi tahu kan cinta agape kayak gimana, kasih agape kayak gimana. Jadi yang benar-benar unconditionally, terus pure, holy ya. Jadi kasih Allah itu udah tulis di Alkitab itu agape. Allah adalah kasih. Nah, Allah sendiri itu kasih gitu. Nah, cinta atau kasih sejati. Nah, yang dimaksud cinta dan kasih sejati seperti apa sih? Yang kita bertanya-tanya nih. Yang cinta agape tadi ya, cuman wujudnya seperti apa gitu. Bisakah kita menerapkan cinta atau kasih sejati? Nah, bisa. Nah, ini ciri-ciri cinta atau kasih sejati. Yang pertama, memaafkan kesalahan. Saya mau minta tolong dibuka 1 Korintus 13 ayat 5. Terus jangan ditutup ya, tetap dibuka itu ayat itu 1 Korintus 13 ayat 5 karena nanti lanjutannya nyambung terus. Kita buka 1 Korintus 13 ayat 5. Saya bacakan aja nih ya. Oke. 1 Korintus 3 ayat 13 ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, ianya ini kan huruf gede ya. Maksudnya Tuhan ya. Oh, maksudnya kasih, sorry. Maksudnya kasih, kalau ngelihat ayat sebelumnya kasih itu sabar. Maksudnya kekasih. Ia kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang. Ya kan, menggambarkan kasih itu tadi. Nah, ciri-cirinya satu, memaafkan kesalahan. Ini makanya kita highlight ya, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, siapa yang marahnya kayak gini nih? Kok mirip siapa? Esa ini? Bukan ya? Jadi memaafkan kesalahan yang pertama ya. Nah, sekarang saya mau tanya nih. Pernah nggak di antara kita yang sulit memaafkan seseorang kalau yang bersalah sama kita? Pernah. Tidak pernah, Bung. Kenapa? Ayo satu-satu coba. Arlen, apa? Apa Arlen? Satu aja alasan kenapa sulit memaafkan. Halo? Kok nggak ada suaranya? Kok mati ya suaranya? Kenapa, Bung? Oh, bukan, share gue jadi hilang. Baru Contoh mengapa sulit memaafkan. malu, lebih cenderung malu sih, Bung. Malu sama siapa?
Ya. Malu sama siapa? Eh, Kitanya malu untuk memaafkan orang yang udah bersalah sama kita. Dia udah ini nih, udah minta maaf nih. Terus kita nggak mau maafin. oh, Alasannya apa? Kenapa? nggak ada Pernah yang nggak? sulit. Nggak Pernah pernah, nggak? Bu. Nggak pernah, selalu maafin ya? Bagus. Iya, Ini yang perlu contoh. Ada nggak nggak pernah bikin masalah Dan- juga sih. di antara teman-teman yang Garin. Garin ada? Apa, Rin? Bukan sulit sih, Bung. Maksudnya kayak ya pasti nggak mungkin setiap kesalahan orang tuh kita gampang maafin tuh pasti setiap orang juga pasti suatu saat tuh pasti susah buat ngalamin namanya kayak maafin seseorang gitu, sulit pasti ada. Ya, ada Karena alasannya kan? ya Kenapa karena sulit? alasannya salah satunya kayak kita terbawa emosi dan kemudian Nah, kita itu. juga nggak sadar gitu bahwa kesalahannya itu sebenarnya orang lain yang perbuat gitu. Kenapa kita yang harus minta maaf kayak gitu? Oke. Ada lagi nggak? Jo, pernah nggak? Atau yang lain? Punya pengalaman? Pernah, Bung. Kenapa? Kalau gue tingkat kesalahan yang diperbuat itu terlalu besar gitu. Besar. Oke. Kita udah rugi nih misalnya apa gitu kan. Wah, gue udah. Nah, benar. Ya, jadi susah. Oke, bisa. Oke ya. Ini contoh-contohnya. Ya, tadi kan terlalu berat atau terlalu besar ya, bener ya. Ini, nah kedua apa? Luka batin. Nah ini juga nih. Kalau tadi misalnya terlalu berat itu lebih ke apa dampaknya. Nah kalau luka batin tuh kita yang ngerasain hati kita ya, yang nggak bisa melupakan. Gitu. Siapa lagi? Nah takut terjadi yang lagi misalnya. Ntar kalau gue maafin dia begitu lagi kayak gitu. Terus keempat apa? Berpikir orang lain akan memandang cita diri kita lemah. Nah, tadi mungkin yang Arlen maksudnya malu itu ya apa kita gampang maafin orang gitu kali mungkin. Jadi wah lu gitu gampang banget sih maafin orang. Jadi orang udah nganggap kita kayaknya lemah gitu. Nah, yang kelima ini kebiasaan. Jadi ada kebiasaan di lingkungan keluarga atau lingkungan kehidupannya dia itu orang-orangnya tuh apa ya ada nih namanya sebutannya tuh pokoknya dia benar-benar menutup diri untuk orang lain misalnya minta maaf kayak gitu jadi selalu diungkit-ungkit gitu masalah kesalahan itu jadi dia ya apa ya orangnya ya nggak mau apa sih kalau kita sabar gitu nggak rendah hati ya tapi dia maunya nggak mau kalah gitu ada kayak gini jadi mungkin ini baru contoh ya contoh-contoh yang mengapa sulit memaafkan mungkin dari teman-teman ada lagi alasan yang untuk melengkapi ini gitu. Nah terus bagaimana cara memaafkan kalau misalnya kita udah kayak tadi tuh masih bisa nggak sih kita memaafkan ya pasti bisa lah kita kan berbeda ya kita anak-anak Kristus ya jadi teladan kita siapa ya Kristus sendiri kan. Amin. Iya, makanya kita misalnya orang nggak mau memaafkan, kita jangan nggak mau memaafkan juga. Kita kan beda, kita orang yang dipilih ya. Pilihan Benar. Allah. Wah, tuh kenceng banget tuh Gina. Nah, jadi apa ya? Ya kita harus ingat kasih Allah. Kasih Allah apa? Udah memberikan kita kehidupan. Kita udah hidup itu udah suatu berkat Tuhan yang luar biasa. Iya nggak sih? Nah, terus apalagi? Kasih Yesus, gila. Tuhan Yesus gimana? Dia udah berkorban kan di kayu salib. Itu mau kasih kayak gimana lagi yang bisa mengalahkan kasih seperti itu? Nggak ada kan? Ya masa kita cuma mau maafin orang yang salah sama kita aja, masa kita nggak mau kayak gitu? Kita harus flashbacknya ke situ, refleksinya ke kasih Allah udah wah kita udah dikasih hidup nih, kita udah dikasih rezeki apapun itu susah juga kita harus tetap mensyukuri gitu. Terus terlebih lagi Tuhan Yesus sudah berkorban di kayu salib. Nah, kita ingatnya ke situ. Pasti kita ya walaupun nggak instan ya, ini kan butuh proses ya. Memaafkan itu nggak mungkin, oh lu udah salah, oke gue maafin lu. Mungkin pasti
kita renungin dulu, kita kita baru referensinya ke Tuhan Yesus ini, kita baca Alkitab, berdoa, lama-lama pasti bisa memaafkan. Amin. Amin ya. Amin. Nah, ini Matius 5 ayat 39 apa? Ini luar biasa ini. Ini saya yakin di Kristen aja yang kayak gini ya. Tapi nggak tahu ya di Buddha apa di Hindu ada. Tapi kalau di teman-teman kita mungkin beda kan. Apa ini balas ini kayak gitu kan. Kalau di kita luar biasa kan. Aku berkata kepadamu, tapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepada kamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadamu pipi kirimu. Luar biasa nggak? Luar biasa ya. Jadi bukan saja memaafkan, justru kita sebelum dia minta maaf kan kita udah maafin. Ya udah nih, yang pipi kiri saya nih, ya biar kamu puas kayak gitu. Itu kasih yang sangat luar biasa. Nah, kedua, tidak berfokus pada hal negatif. Nah, ini 1 Korintus 13. Nah, tadi kan kita udah nyimpan tadi ya 1 Korintus 13. Sekarang ayat 6-nya saya bacakan aja. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ini masih lingkupnya kasih kan yang tadi ya. Ini konteksnya perikop ini kasih. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu. Ya, jadi nggak fokus itu nggak hal-hal negatif. Kan ada orang yang ngelihat ininya aja nih, yang jelek-jeleknya aja, nih orang dia suka gini, padahal belum tentu dia selalu jahat kan. Pasti ada sisi baiknya. Itu yang kita harus fokus, kita tuh lebih ke positifnya dia gitu. Kayak gini nih, ada percakapan nih engkongkong sama nyanyi ya, nenek-nenek. Ini saya artiin ya. Dalam cahaya sinar bulan ya, dalam sinar bulan gigi kamu terlihat seperti berlian gitu. Ya berlian ya, pearl ya. Neneknya malah kalau dia negatif pasti kayak gini nih dia. Siapa pearl? Siapa si berlian itu? Terus apa yang kamu lakukan saat sinar bulan dengannya? Jadi udah pikirannya negatif aja gitu. Jadi dianggapnya suaminya ini atau kakek ini selingkuh kan. Nah itu, jadi padahal dia niatnya kan memuji gitu loh. Gigi kamu terlihat seperti berlian, ya, mungkin kilau gitu kan. Jadi kayak gitu. Hal yang simpel ini kalau kita udah negatif aja udah bisa berantem kan, bisa bertengkar gitu. Jangan kayak gitu. Kita harus justru ngambil positifnya. Apa sih, kita positifnya dulu, berpikir positif. Oke. Next ya. Nah ini masih tadi ciri-ciri kasih sejati ya. Rendah hati dan menghargai. Masih 1 Korintus 13 kan. Tadi kan itu. Kita ke ayat 4-5. Itu ada kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak megahkan diri dan tidak sombong. Nah itu jelas ya. Tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Dia tidak melakukan yang tidak sopan, respect. Saling menghormati. Nah itu. Jelas ya. Nah ini di Mazmur 2 ayat 27 juga ada yang seperti ini. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan mengunjungi dia. Biarlah hatimu hidup untuk selama-lamanya. Iya. Pasti yang rendah hati itu selalu yang baik-baik gitu, dimuliakan Tuhan gitu ya. Makan dan kenyang gitu. Nah yang keempat, ciri-cirinya apa? Setia mematuhi peran. Nah kalau ini kita ke Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya iyalah, peraturan yang kita ikutin kan aturan di Alkitab ya, aturan Tuhan. Kemudian di Yohanes 15:14, kamu adalah sahabatku dan jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ya, Tuhan sendiri mengatakan kita sahabat gitu. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi kita harus setia sama aturan Tuhan ya.
jelas ya. Nah ini cerita nih. Ada yang tahu Pompei? Pompei cerita, ada filmnya dulu. Pompei. Soalnya Popeye Bung, Popeye. Popeye beda. Pompei itu kota. Ada Tahu, Bung. ada filmnya, tahu ya? Pompei Tahu. ya. Nah, jadi ceritanya nih pada 79 Masehi ini, nah kota yang bukan paling indah tuh disebutnya. Paling indah pokoknya di Pompei. Di Italia namanya kota Pompei itu karena dekat terus gunung ya, Gunung Vesuvius namanya. Itu gunung Merapi. Ya akhirnya gunung itu meletus dan menghancurkan kota itu karena saking dekatnya ya, dekat dengan gunung itu. Terus ribuan orang terkubur. Ini kisah nyata ya bener ya. Jadi memang terjadi di 79 Masehi. Nah terus ya mereka kan deh, satu kota itu di pulau sih itu. Itu kan mereka pada menyelamatkan diri ya, udah mati berusaha menyelamatkan diri, tapi ya mau gimana, letusan gunungnya terlalu dahsyat. Akhirnya ya pada meninggal ya, pada mati kehabisan nafas terus. Nah, tapi ada satu orang yang tidak menyelamatkan diri. Nah, dia adalah tentara Roma yang berjaga di gerbang kota. Nah, dia tetap tinggal di posnya untuk menjalankan tugasnya dan ia pun mati di tempat itu. Ini ya, ini bukan ilustrasi sih, ini gambar ini ya ditemukan. Jadi fosil-fosilnya masih ada gitu. Nah, terus ini ceritanya tentang yang prajurit tadi. Jadi dia tetap setia menjaga posnya walaupun terjadi bencana tadi ya, letusan gunung itu dia tetap jaga. Ya akhirnya ya dia tetap meninggal ya, tapi dia tetap teguh dan memegang senjatanya. Nah, 16 abad digali, penggalian akhirnya ditemukan, dia tetap berada di posnya. Jadi emang betapa setianya seorang prajurit ini, walaupun keadaan apapun ya, dia tugasnya emang menjaga gerbang, dia tetap di situ gitu. Bayangin. Nah, ini di Yohanes 15 ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Iya kan? Sebenarnya simpel, kita hanya tinggal ikutin aturan yang Tuhan Yesus kasih kan. Itu di Alkitab udah jelas. Itu aturan hidup, aturan kita itu udah ada di situ. Nah, ini benda-benda yang selalu setia. Ada yang tahu maksudnya? Kenapa sih ini benda-benda ini selalu setia? Ada nggak? Nggak ngerti? Ini saya jelaskan ya. Yang ini kan kaca ya. Dia selalu menunjukkan cerminan wajah atau apapun ya yang ada di depan dia ya. Dia selalu persis gitu, setia dia. Nah, yang kedua ini kan kompas ya. Kompas ini selalu menunjukkan arah yang benar ini. Jadi dia setia north, utara selalu ke sini. Nah, kalau selatan selalu ke sini kayak gitu. Ini benda-benda yang dilambangkan dengan kesetiaan. Ini ada pepatah nih. Ini salah satu ciri lagi ya, bukan sekedar pesan tapi suatu tindakan. Love cannot live without action, dan every act increase strength and extends it. Kasih tidak bisa hidup tanpa perbuatan, dan setiap perbuatan meningkatkan, memperkuat, dan memperluasnya. Asik. Jadi kasih ya, perasaan ada ya kasih, tapi kalau tanpa tindakan apa? Nol kan? Kasih tanpa perbuatan nol nggak? Nol. Nol lah. Nah ini mungkin ada yang udah pernah nonton iklannya, tapi nggak apa-apa saya putar lagi karena sambil menebarkan kebaikan kan. Tonton ya.
เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด ไทยประกันชีวิต Oke, udah lihat ya. Yaitu iklan sih. Nah, tapi bagus ya. Jadi benar-benar apa yang dilakukan dia tuh yang tadi udah disebutin lah. Dia nggak nyari apa-apa kok, nggak nambah kaya, nggak nambah apa-apa, tapi kebahagiaan itu yang cinta, kasih sayang yang dia dapatkan ya. Nah ini yang keenam nih ada lagi tidak pamrih dan tidak mementingkan diri. Dan juga di 1 Yohanes 13 ayat 5 masih perikop yang sama. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jelas ya. Kasih itu tidak menguntungkan diri sendiri dan tadi tidak menyimpan kesalahan orang lain. Yang 7 luar biasa dan tidak setengah-setengah ya. Totalitas. Nah, itu kasih yang sejati itu. Kidung Agung ayat 8. Kidung Agung pasal 8 ayat 6. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan itu. Cinta kuat seperti maut. Luar biasa ya. Tidak setengah-setengah gitu. Tabah dan sabar. Nah ini yang ayat ke-7. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ya, sabar. Nah, ini yang ke-9, peduli dan rela berkorban. Apa aja sih yang kita korbankan? Banyak ya. Wujud berkorban itu bisa satu, waktu. Ya buat pelayanan juga waktu kan. Yang kedua apa? Harta, jelas ya. Pengorbanan selalu bentuk pengorbanan tadi. Kayak yang tadi dia ngasih ke pengemis tadi biar anak bisa sekolah, ngasih duit. Gitu. Harta, salah satu bentuk peduli dan rela berkorban. Kita mengorbankan apa lagi? Keluarga. Nah ini kayak contoh di sini Musa ya, dia meninggalkan keluarganya kan, kayak gitu. Jadi banyak yang dikorbankan gitu, tapi
Itulah salah satu bentuk kasih sejati tadi. Ini lengkapin aja. Tuh tadi itu saya cuma agak takut terlalu lama. Itu videonya tentang apa sih tadi? Rela berkorban. Jadi ada tokoh Kristen yang benar-benar rela berkorban sampai mengorban nyawanya gitu. Dia tetap kepada Yesus walaupun udah mau dibakar nih. Tapi akhirnya kan mereka ada 2 orang, mereka mati dibakar hidup-hidup ya. Karena tetap berpegang teguh pada Yesus gitu. Nah, yang terakhir nih. Kasih apakah yang Allah kehendaki? Jelas ya dari keempat tadi kan agape ya. Tapi ayatnya di Matius 22 ayat 37. Boleh kita buka. Minta tolong dibacakan satu orang. Untuk ayat terakhir ini. Halo? Ada yang bisa bacain? Halo? Boleh yang baca deh, Bu? Ya, boleh. Oke. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah ya, bukan kasihanilah, kasihilah. Kasihilah. Nah, itu. Nah, kalau dari bahasa Yunaninya, lihat ya, jelas ya. Aduh, agape ini, agape. Yang tadi kasih agape. Jadi Tuhan yang menghendaki apa sih? Tuhan menghendaki kita untuk ngasih dia kasih seperti apa ya? Kasih agape juga gitu loh. Yang tidak setengah-setengah. Terus apa tadi? Suci kudus gitu, yang benar-benar totalitas gitu. Bukan cinta sesama tadi ya, cinta antar saudara, bukan. Jadi Tuhan telah memberikan cinta agapenya buat kita juga harus mengasihi dia, yaitu kasih agape gitu loh. Ya jelas ya, jenis kasih yang Allah kehendaki di Matius 22 ayat 37. Kita makanya ini rujukannya kalau bahasa Indonesia kan nggak tahu tuh. Yang penting kasih, cinta itu sama ya. Kita nggak ngerti itu masuk kasih atau cinta yang mana sih. Nah itu rujukannya ke bahasa Yunaninya nih aslinya, agape. Karena ada kasih yang emang philia apa gitu. Bahasa Yunaninya philia kayak gitu. Jadi itu perbedaan lemahnya bahasa Indonesia karena nggak bisa mencangkup lebih banyak ya dari bahasa Yunani. Nah ini kesimpulannya, bisa disebut kesimpulan ya. Jadi hidup yang penuh cinta adalah hidup yang Allah rencanakan untuk umat manusia. Jadi ketika cinta kasih mengisi hati akan mengalir ke orang lain, bukan karena kebaikan yang diterima dari mereka, tapi karena cinta kasih adalah prinsip tindakan tadi ya. Jadi tetap harus ada action tindakannya. Ia mengubah karakter, mengatur dorongan hati, menaklukkan permusuhan, memuliakan kasih sayang, terus cinta kasih seluas alam semesta dan selaras dengan kasih para malaikat, mempermanis seluruh kehidupan dan mencurahkan berkatnya ke sekeliling, ya kan. Ya, dengan kita mewujudkan kasih itu mempermanis kehidupan sih, ya nggak sih? Damai, tentram itu lebih harmonis kayak gitu. Manis, asin, asam, gurih. Ada rasanya gitu kehidupan, ya enggak? Cinta ditolak aja sakit hati, tapi ya itu ya hampir dialami semua orang itu salah satu coretan siapa kali. Jadi ya orang ya pasti mengalami sakit hati segala macam, itu bumbu-bumbu kehidupan itu harus ada gitu. Dan juga mencurahkan berkat ya kan ke orang lain. Yang tadi kita lihat videonya, dia luar biasa ya. Tindakan kecil yang menurut kita tuh nggak seberapa, tapi dampaknya besar gitu. Itulah yang harus kita contoh gitu. Inilah dan hanya ini yang dapat membuat kita menjadi garam dunia itu ya. Tujuan kita kan jadi seperti Tuhan, garam dunia ya.
Oke, ini video penutup agak lucu. Silakan ditonton ya. เอาลูกชิ้นไม้หนึ่งนะลุง นี่ครับ เงินทอน ครับ เฮ้ย 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 ไปไหนอ่ะ มีอะไรช่วยไหมครับ ขอบคุณค่ะ Oke, selesai. Ngerti nggak tadi video terakhir? Ngerti. Kebaikan kecil ya. Tuhan Iya, ngasih iya. ke anjing tapi anjingnya balesnya Banyak banget. itu anjing loh, anjing balesnya bisa gitu. Apalagi kita melakukan kebaikan kepada orang, manusia Iya. yang karena itu jangan menyepelekan perbuatan baik yang kecil gitu. Kasih atau cinta yang kecil itu dampaknya pasti besar. Oke, sekian. Terima kasih. Silakan kembalikan. Terima kasih Bung Den yang sudah memberikan firman Tuhan. Sekarang kita untuk merespon firman dari Bung Den tadi, kita akan menyanyikan dari lagu Jauh Timur dari Barat.
Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri pulihkanku, pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Dosa Fat, kita serahkan pada Bung Den. Diserahkan ya? Ya udah, oke. Ada yang mau didoain? Doa khusus? Udah pada ujian udah selesai semua? Sudah. Udah aman ya? Aman. Nyari pekerjaan, Bung. Kerjaan, oke. Bersih-bersih rumah kayak itu kerjaan. Udah bengong-bengong kan? Ya. Ada lagi nggak? Yang sakit? Gua bung. Sakit apa, Jo? Kayak demam gitu. Oh, waduh. Ya udah. Sama kita nyokap doakan. lagi. Nyokap juga sakit. Oh, Doain ya, Bung. oke. Udah? Kalau nggak ada, mari kita berdoa. Mari bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Bapak, kembali kamu Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, pada malam hari ini Tuhan, menaikkan doa syafaat kami Tuhan, khusus Tuhan untuk pemuda remaja di KPP Cakung Tuhan. Bapak mau berkati Tuhan, anak-anak-Mu di sini Tuhan yang telah ikut Tuhan dalam ibadah online pada malam hari ini Tuhan. Kamu mau berkati setiap kami Tuhan, mau lindungi kami, mau jaga kami Tuhan di manapun kami berada, dalam setiap aktivitas dan kegiatan kami Tuhan. Bapak mau sertai dan pimpin kami Tuhan. Bapak, kami mau berdoa untuk gereja kami Tuhan, gereja Kristen Pasundan Bapak tahu Tuhan, gereja kami baru saja menyelesaikan renovasi Tuhan, tapi ada beberapa tahap lagi Tuhan yang harus dikerjakan Tuhan untuk perindah Tuhan, mempercantik ruangan gereja kami Tuhan. Bapak mau berkati Tuhan segala prosesnya Tuhan, untuk dana pembangunan juga Tuhan yang masih kurang Tuhan. Bapak mau bantu Tuhan untuk menggerakkan Tuhan orang-orang jemaat-jemaat-Mu Tuhan untuk mau Tuhan untuk memberikan sebagian dari apa yang dimiliki Tuhan untuk pembangunan gereja kami ini Tuhan. Berkati Tuhan untuk Bapak Pendeta Erik Tuhan, kepala pendeta di jemaat kami Tuhan. Bapak mau berkati Tuhan beliau Tuhan dalam setiap pelayanannya Tuhan di gereja kami maupun di luar gereja kami Tuhan. Bapak mau jaga kesehatan beliau Tuhan. Bapak mau lindungi beliau Tuhan dalam perjalanan ataupun dalam setiap aktivitas yang ia lakukan Tuhan. Bapak mau juga berkati keluarganya Tuhan, Ibu Melani, Bung Abdi, dan Bung Duta Tuhan dalam setiap pelayanan yang mereka lakukan, dalam setiap aktivitas dan kegiatan yang mereka lakukan Tuhan. Sertai dan lindungi keluarga Bapak Pendeta Erik Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk majelis-majelis yang bertugas, yang melayani Tuhan. Bapak mau berkati Tuhan majelis-majelis yang
di gereja kami Tuhan, dalam setiap tanggung jawab dan setiap tugas yang mereka emban Tuhan, Bapa mau berkati hingga mereka bisa Tuhan untuk melaksanakan setiap tugas pelayanan mereka Tuhan. Bapa mau berikan kesehatan juga buat mereka Tuhan. Jauhi Tuhan dari terkhusus untuk wabah COVID ini Tuhan. Kami tahu Tuhan begitu banyak Tuhan sudah mewabah di setiap lingkungan kami Tuhan, tapi kami akan percaya Bapa mau melindungi setiap kami Tuhan, sehingga kami mampu Tuhan terus Tuhan untuk melayani Tuhan, memberikan yang terbaik untuk jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk komisi-komisi yang ada di Gereja Kristen Pasun dan Kota Cakung Tuhan. Bapa memberkati setiap pengurus yang ada di dalamnya Tuhan. Bapa mau berikan mereka kesehatan, juga kebijaksanaan untuk membuat program-program yang kiranya dapat mempermuliakan nama-Mu saja Tuhan. Bapa mau memberikan mereka Tuhan semakin ide-ide kreatif Tuhan yang mungkin untuk saat ini Tuhan untuk tatap muka memang agak sulit Tuhan, tapi kami percaya setiap ide-ide itu akan muncul Tuhan, dan kegiatan kami pun tidak akan padam Tuhan, tapi justru akan semakin luas Tuhan, semakin banyak dan kaya Tuhan akan kegiatan-kegiatan yang berguna untuk pembangunan iman di gereja kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan semua aktivitas, semua program yang boleh direncanakan setiap komisi di gereja kami ini Tuhan. Khusus Tuhan untuk pemuda remaja Tuhan, Bapak tahu Tuhan, begitu juga pergumulan-pergumulan yang ada di dalamnya Tuhan. Kami masih belum bisa bertemu satu sama lain Tuhan, dan banyak kegiatan yang mungkin kami tidak dapat bisa lakukan bersama-sama Tuhan. Tapi kami kini percaya Bapak mau terus ada Tuhan dalam setiap kami Tuhan. Bapak mau lindungi kami semua Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, untuk semakin erat, semakin bersekutu, semakin kompak Tuhan untuk lebih giat lagi ke persekutuan di pemuda ini Tuhan. Bapak, kami juga berdoa Tuhan khusus untuk teman-teman kami yang mencari pekerjaan Tuhan. Bapak tahu Tuhan, atau masih banyak teman-teman kami yang sudah lulus ataupun sedang mencari pekerjaan Tuhan. Bapak mau mengkaji setiap usaha yang mereka lakukan Tuhan, melalui pencarian kerja, melalui informasi yang mereka dapatkan dari teman, keluarga, ataupun lainnya Tuhan, lowongan kerja yang boleh mereka dapatkan Tuhan. Bapak mau berkati setiap usahanya Tuhan, sehingga mereka boleh ditempatkan di tempat kerja yang baik Tuhan, yang sesuai dengan talenta dan kemampuan yang ia miliki Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang baru lulus sekolah Tuhan. Bapak mau berkati Tuhan, kiranya untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi, Bapak mau berkati Tuhan, sehingga mendapatkan tempat yang lebih baik, yang sesuai dengan yang ia cita-citakan Tuhan. Bapak mau berkati Tuhan, sehingga masa depannya juga Tuhan boleh ia raih dengan baik juga Tuhan. Bapak, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang saat ini mengalami lemah fisik ataupun mengalami sakit Tuhan. Bapak, terkhusus untuk teman kami Jonathan dan juga ibunya Tuhan, dan teman-teman kami yang lain yang belum kami dapat sebutkan Tuhan. Bapak mau berkati Tuhan proses pemulihan, proses penyembuhan yang asalnya daripada-Mu Tuhan, melalui obat-obatan, perawatan dari keluarga ataupun dari saudara Tuhan. Kiranya Kau boleh memulihkan Tuhan segala kondisi teman-teman kami ini yang masih kurang fit Tuhan, hingga boleh kembali normal seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan, kiranya Bapa mau memberkati mereka semua Tuhan. Bapa, kami mau berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang mencari jodoh Tuhan, cari pasangan Tuhan untuk masa depannya mungkin Tuhan. Bapa mau berkati Tuhan, sehingga ia mendapatkan yang terbaik Tuhan, yang boleh seiman, boleh takut akan Tuhan, boleh
menjadi ataupun melengkapi Tuhan satu sama lain Tuhan, yang boleh saling mengerti satu sama lain Tuhan, sehingga boleh menjalin hubungan yang positif, yang lebih baik Tuhan, dan juga lebih meningkatkan kualitas hidup mereka Tuhan di masa akan datang Tuhan. Inilah doa dan harapan kami Tuhan. Kiranya Bapa mau berkati segala doa yang telah kami sampaikan ini Tuhan. Juga teringat untuk bangsa negara kami Tuhan. Bapa mau berkati bangsa negara kami dari Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan staf-stafnya Tuhan, hingga yang terendah Tuhan, RT RW dan semuanya Tuhan, jajaran terendah. Kiranya Bapa mau berkati Tuhan segala program-program ataupun kebijakan yang mereka telah tetapkan atau akan lakukan Tuhan. Kiranya semua akan membangun bangsa kami lebih baik lagi, lebih maju lagi, lebih sejahtera lagi. Terima kasih Tuhan. Inilah segala doa yang telah kami naikkan Tuhan, dan kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan kami akan kami seperti kami juga memperbuat orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Oke. Untuk menutup kebaktian kita pada malam hari ini, kita mengangkat satu pujian penutup, Jangan Lelah.
Silakan Bung Den. Oke. Ya, mari kita doa penutup dan berkat ya. Bapak, terima kasih Tuhan atas pertemuan hari ini Tuhan yang begitu indah Tuhan. Kiranya apa yang telah kami dengar, kami renungkan bersama Tuhan dapat menjadi pedoman hidup kami mulai hari ini hingga nanti Tuhan. Kiranya berkat dan kasih karunia dari Allah Bapa melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus memberkati kita semua dari hari ini hingga selama-lamanya. Bapak, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Sampai teman-teman. ketemu minggu depan. Iya. Foto. See you. Foto dulu, ayo Pap videonya dulu. dibuka. PUBG. Videonya tolong dibuka semuanya biar kelihatan. Yo, on cam. Ayo. Yang masih ada orangnya, ayo. Sudah siap ditembak? Oke. Ayo. 1, 2, belum ya? Ayo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gaya bebas boleh? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih semua. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih teman-teman.